Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, jangan lupa berdoa dulu agar materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Betul, gambar iklan. Kata iklan mungkin sudah tidak asing lagi kalian dengar. Ketika kalian menonton televisi, di sela-sela acara terdapat iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi berupa barang, jasa, atau ide yang ditujukan kepada masyarakat dan disampaikan melalui media. Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai isi iklan. Jika misalkan iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan gambarnya juga tentang makanan sehat. Jadi saling berhubungan ya antara kalimat pada iklan, tulisan pada iklan dengan gambar iklannya. Kemudian media penyampaian iklan ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Media elektronik contohnya seperti radio, televisi, dan media sosial. Sedangkan contoh media cetak yaitu koran dan majalah. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik jasa ataupun barang. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Jadi, ketika membuat kalimat iklan, kalimat itu mempunyai satu kata kunci yang menjadi inti. Nah, itulah yang disebut dengan kata kunci. Sekarang coba perhatikan iklan nomor 2. Di situ ada gambar anak yang sedang memakan buah-buahan, lalu ada kalimat makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, kata kunci pada iklan nomor 2 yaitu pertumbuhan otak anak. Tujuan iklan nomor 2 yaitu mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anaknya. Nah, anak-anak, di depan kalian ada gambar sapi. Sapi dapat menghasilkan apa anak-anak? Benar, dapat menghasilkan susu. Untuk menghasilkan susu yang baik, makanan yang dikonsumsi sapi juga harus baik. Sapi merupakan hewan yang berbeda dari hewan lainnya dalam hal mencerna makanan. Kita akan membahas bagaimana cara sapi dalam mencerna makanannya. Sapi adalah salah satu hewan ruminansia
Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Lalu apa saja 4 bagian lambung pada sapi? 4 bagian lambung pada sapi yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, anak-anak, ini ada gambar sapi dengan organ pencernaannya. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, sapi memakan rumput masuk melalui mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Kemudian rumput yang dimakan sapi masuk ke esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah itu, makanan masuk ke rumen. Di rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Kemudian, ada retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Nah, di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah omasum, ada abomasum. Abomasum inilah yang disebut perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari abomasum, makanan akan masuk ke usus. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, ibu ulangi ya anak-anak. Jadi, sapi memakan rumput melalui mulut. Kemudian masuk ke esofagus. Nah, habis dari sini makanan akan masuk ke rumen. Ini rumen. Nah, dari rumen makanan tersebut akan dikunyah kembali ke mulut. Nah, dari mulut makanan akan masuk ke retikulum. Di sini retikulum. Kemudian setelah dari retikulum, makanan akan masuk ke omasum. Nah, ini omasum. Setelah dari omasum, makanan masuk ke abomasum. Ini abomasum. Makanan masuk ke sini, kemudian masuk ke usus dan sisa makanannya dikeluarkan dari anus. Itu ya anak-anak, sudah paham? Sekarang, setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu, tugas kalian hari ini yaitu mencari kata kunci dari ketiga iklan di samping. Kemudian kalian tulis juga ciri-ciri dari sebuah kata kunci.
dan alasannya mengapa memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Dikerjakan seperti peta pikiran di bawah ini ya anak-anak. Kemudian tugas yang kedua yaitu lengkapilah proses pencernaan pada sapi. Setelah selesai, silahkan kedua tugasnya difoto dan dikirim ke ibu ya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari ibu. Semoga materinya dapat kalian pahami. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.